Bab 1831, Bab 1830 kata-kata yang mengejutkan. Pukul 22.30, di kantor sementara tim investigasi khusus kota Yaoming, Zhao Yu sedang berbicara dengan Miao Ying di telepon dengan ekspresi puas di wajahnya. Bagaimana menurutmu, Miao Miao? Kau tidak bisa meyakinkanku, kan? Tahukah kau, ketika aku memberitahu para dokter di rumah sakit jiwa bahwa Liu Cheng telah berbicara kepadaku, mereka semua tercengang. Di mata mereka, ini adalah tugas yang mustahil. Prestasi saya bahkan telah mencerahkan mereka. Sudah cukup, kata Miao Ying. Kau hanya kucing buta yang beruntung. Kalau bukan karena kebiasaan burukmu, bagaimana kau tahu kalau Liu Cheng selalu tertarik pada batu, bukan bunga? Hei, kau masih belum yakin? Zhao Yu menjawab, 10 hari. 10 hari. Kalau orang lain, mereka pasti sudah gila bersamanya. Beri aku 1 atau 2 pujian, sayang. Miao Ying tertawa dan berkata, baiklah, harus kukatakan, kalau aku jadi kamu, aku tidak akan punya kegigihan sepertimu. Seberapapun tidak bisa diandalkannya suatu hal, keajaiban selalu terjadi jika kamu yang melakukannya. Sepertinya kau tidak memujiku. Zhao Yu tampak tidak puas. Baiklah, mari kita mulai bisnis. Miao Ying kembali serius. Karena kita bisa membuktikan bahwa pembunuh dalam kasus pembunuhan di sanatorium bukanlah Nong Zifa, maka masalah ini benar-benar perlu diselidiki. Sepertinya firasatmu benar, kata Zhao Yu. Sebelum aku pergi ke rumah sakit jiwa, aku menonton semua video pengakuan Nong Zifa. Aku terus merasa ada yang salah dengan orang ini. Cuma di sini bonus isi ulang 10% tiap hari biar menyala terus. Giga cuan. Oh, ada masalah apa? Tanya Miao Ying. Sebenarnya, alasan mengapa aku tinggal di rumah sakit jiwa begitu lama bukan sepenuhnya untuk Liu Cheng. Zhao Yu akhirnya mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Sebenarnya, aku hanya ingin merasakan dunia pasien gangguan jiwa, dan kemudian membandingkannya dengan Liu Cheng. Ah, tidak mungkin, Miao Ying terkejut. Zhao Yu, apa kau mencoba mengatakan bahwa Nong Zifa juga seorang pasien gangguan jiwa? Ini juga. Ya, Zhao Yu mengangguk, kaulah yang paling mengenalku. Sejak pertama kali melihat video itu, aku merasa Nong Zifa tidak sehat mental. Sekarang, setelah pengalaman saya di rumah sakit jiwa, saya semakin yakin dengan tebakan ini. Mata, ekspresi, dan ekspresi mati rasa Nong Zifa saat berbicara persis sama dengan pasien-pasien gangguan jiwa itu. Dia tidak mungkin berpura-pura. Aku curiga Nong Zifa mungkin mengalami gangguan delusi. Delusi, Miao Ying terkejut. Aku sudah melihat videonya, tapi... Ya, kata Zhao Yu. Justru karena kesedihan di mata Nong Zifa, orang normal mudah berilusi bahwa orang ini sangat mirip dengan para pembunuh psikopat itu. Jadi, kemungkinan besar sejak awal, kita sudah terjerumus ke dalam prasangka yang sudah mengakar dan menempatkan orang ini di tempatnya. But what if, has just a patient with a delusional disorder? Petik 2. This, Miao Ying gasped. Is not this too scary? If he was delusional, then who was the real murderer? It must be, someone who's very familiar with Nong Zifa, right? Petik 2. No matter what, this is just my personal guess, Zhao Yu sighed. I plan to go to the prison that Nong Zifa is in and ask the people there to see if we can get any clues. Petik 2. Tes. What's wrong? Miao Ying was familiar with Zhao Yu's style and immediately noticed the problem. She asked, have you thought of something? Petik 2. Well, Zhao Yu stammered. I don't want to reveal my secret until the critical moment. Don't keep me in suspense, alright. Miao Ying urged him, my great detective, good detective, tell me quickly. I can help you think of an idea. Petik 2. Alright. After thinking for a while, Zhao Yu sighed. I suspect that the key point of the memory of the murder record is likely to be in the prison. Petik 2. Oh. Miao Ying asked, you mean, the real murderer is also the prisoner in that prison? Petik 2. No, Zhao Yu sighed with certainty,
I feel that the real murderer is not the criminal inside, but the prison guard of the Kong Tong gang. Petik 2. Zhao Yu swat shock Miao Ying, who was on the other end of the phone. Petik 2. After more than 10 seconds, Miao Ying finally recovered from the shock and said in a trembling voice, "You mean, there were prison wardens, who made Nong Siva confess?" Why? Petik 2. I'm not sure, Zhao Yu said bluntly. I just think that the real murderer was how the police handle cases, so it's very likely that has someone in the police system. Petik 2. And, according to the prison records, Zhao Yu continue, Nong Siva was a loner and didn't have any fixed cellmates, so it was more convenient for the prison guard to get in touch with him. Petik 2. Moreover, only the prison guard knew more about Nong Siva and knew that he was the best candidate. And, from a social class perspective, the prison guard have a strong influence on the prisoners, so it might be easier to implement psychological suggestions. Petik 2. Psychological suggestion, Miao Ying said in surprise. My God, you think that a prison guard saw that Nong Siva was delusional, so he gave him a psychological suggestion to make him think that he was a serial killer, so that he could admit to the crimes in the memoir. Petik 2. Is not this a little too ridiculous? Petik 2. There was such a scene in the movie, but I haven't studied it carefully yet, Zhao Yu said. So, I'm going to discuss it with Wu Xiumin later to see if there is such a possibility. Petik 2. Meow, look, Zhao Yu opened his palms and analyzed, assuming that my previous guess was right, Nong Siva was a mental patient, then, why was there no record or report on this in the prison's report? Petik 2. Dan, Zhao Yu melanjutkan, saya sudah melihat laporan interogasi dari penjara. Kesaksian rekan-rekan Nong Siva semuanya samar-samar, dan mereka menghindari topik itu, seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Jadi, menurutku ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di penjara, dan ini mungkin kunci untuk memecahkan kasus ini. Kamu, Miao Ying berpikir lama, lalu berkata, kedengarannya kamu ada benarnya, tapi sepertinya kamu telah mengabaikan masalah penting. Petik 2. Ada masalah apa? Tanya Zhao Yu. Apakah si pembunuh tidak punya kegiatan lain? Miao Ying juga menunjukkan hal-hal yang mencurigakan. Si pembunuh jelas-jelas bebas, dan tidak ada yang tahu tentang riwayat pembunuhannya. Jadi, mengapa dia mengambil risiko sebesar itu untuk memikat seorang tahanan? Ini akan meningkatkan kemungkinan dia terbongkar. Kalau dia sipir penjara, itu akan lebih tidak masuk akal lagi, kan? Ya, memang, Zhao Yu mengakui, saya sudah mempertimbangkan ini sebelumnya. Saya pikir ada dua kemungkinan bagi si pembunuh untuk melakukan ini. Pertama, dia sudah tua, atau mungkin dia menderita penyakit mematikan atau semacamnya. Dia tidak ingin kasus yang dia tangani dilupakan, jadi dia ingin menggunakan catatan pertanian untuk mengungkapkan keinginannya. Ini seperti semacam pamer mesum. Petik 2. Kedua, ada sesuatu yang terjadi yang membuat si pembunuh berpikir bahwa kejahatannya akan segera terungkap. Dia terburu-buru mencari kambing hitam, jadi dia memilih Nong Siva. Cek. Miao Ying cemberut dan berkata, aku masih tidak setuju dengan spekulasimu. Aku selalu percaya bahwa isyarat psikologis terlalu jauh dari kenyataan, dan tingkat keberhasilannya rendah. Nong Siva masih menjadi tersangka penting dalam memuar pembunuhan itu. Namun, beberapa kasus tidak dilakukan olehnya. Mungkin dia punya kaki tangan, atau ada hal lain. Baiklah kalau begitu, kata Zhao Yu. Sebenarnya, aku harap aku salah, tapi aku tetap berpikir bahwa Nong Siva sama sekali tidak cocok dengan karakteristik dasar seorang pembunuh. Jadi, mari kita lanjutkan diskusi setelah aku kembali dari penyelidikanku di penjara. Bab 1832, Bab 1831 Metode yang lebih maju. Sore berikutnya, di kantor sementara yang sama dari kelompok investigasi khusus. Zhao Yu tidak langsung pergi ke penjara, tetapi diam-diam menyelidiki situasi di penjara. Dia meminta Zheng Ke untuk memeriksa semua staf yang menahan di penjara Nong Siva, dalam upaya menemukan tersangka potensial.
Kriteria penyaringan Zhao Yu adalah usia tersangka harus setidaknya sebelum tahun 1975. Karena kasus pertama dalam memoir tersebut terjadi pada tahun 1993, tersangka pasti sudah cukup tua. Kedua, orang ini harus punya cukup waktu untuk menghubungi Nong Zifa. Jika seseorang benar-benar memberi Nong Zifa sugesti psikologis, maka kedua belah pihak pasti sudah lama berhubungan. Terakhir, poin terpentingnya adalah bahwa lintasan hidup tersangka harus setidaknya sama atau mendekati semua kejahatan dalam memoir. Pada akhirnya, setelah menyaring ketiga kriteria di atas, hasil akhirnya adalah 0. Tidak satu pun. Ketua tim, saat ini, Ran Tao menyarankan kepada Zhao Yu, haruskah kita menyertakan pemimpin tingkat tinggi seperti sipir? Seharusnya tidak begitu, kata Zhao Yu, bingung. Aku kenal baik penjara itu. Para narapidana dan petinggi penjara hampir tidak pernah punya kesempatan untuk bertemu. Apa? Ran Tao terkejut. Kau tahu tentang penjara? Mungkinkah kau pernah di penjara? Hehehe. Zhao Yu memutar matanya dan berpikir, bukan hanya aku pernah di penjara di masa laluku, aku bahkan pernah dieksekusi. Tapi, Zhao Yu merenung sejenak, lalu berkata, kita tidak bisa sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan ini. Jadi, dia menoleh ke Zheng Ke dan memerintahkan, juga, perhatikan manajemen puncak penjara. Petik 2. Dan, Zhao Yu berkata lagi, periksa catatan masa lalu dan temukan semua staf yang dipindahkan, termasuk staf kafetaria. Jangan biarkan siapapun pergi. Ya, Zheng Ke segera kembali bekerja. Aduh, bos. Pada saat ini, Cui Lizu masuk dari luar dan berkata kepada Zhao Yu, ada masalah di pihak Liu Cheng. Dia bosan ditanyai, jadi dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Tidak mungkin. Apa-apaan ini? Zhao Yu mengerutkan kening. Bukankah aku sudah bilang, kita tidak boleh bertanya terlalu banyak. Setidaknya biarkan dia pergi ke taman untuk berbicara dengan batu itu setiap hari. Para ahli ini benar-benar pantas saja, kata Cui Lizu. Tersangkanya terlalu banyak. Ada ratusan tahanan di penjara ini saja. Orang biasa saja pasti kesal melihat mereka. Tidak mungkin. Tanya Zhao Yu, petugas Wang tidak mungkin sebodoh itu, kan? Setidaknya dia harus memeriksa para tersangka sebelum menunjukkannya kepadanya. Pilih dulu orang-orang yang memenuhi kriteria. Kita tidak bisa begitu saja melimpahkan semua kesalahan padanya. Ya, Cui Lizu menggaruk kepalanya. Aku akan bertanya pada petugas Wang, si idiot itu. Apa dia melihat Liu Cheng sebagai orang biasa? Lalu, Cui Lizu segera menelepon ketua tim. Begitu Cui Lizu pergi, Wu Xiumin masuk dan berkata kepada Zhao Yu, saya sudah berkonsultasi dengan banyak psikolog. Sugesti psikologis seharusnya tidak dibuat-buat dalam film dan televisi, tetapi itu memang terjadi. Lagi pula, di bidang psikologi, ini sudah merupakan cara teknis yang relatif matang. Oh, mata Zhao Yu melebar. Benarkah? Ya, kata Wu Xiumin. Namun, sugesti psikologis terutama digunakan dalam pengobatan. Sugesti ini menggunakan prinsip interaksi emosional dan berbagai metode sugesti perilaku untuk menasihati pasien yang mengalami trauma psikologis, sehingga mereka dapat memulihkan sikap optimis dan positif mereka. Tentu saja, sebaliknya, itu juga dapat membawa pesimisme kepada orang yang menerima sugesti tersebut. Nah, Wu Xiumin kemudian mengatakan banyak istilah teknis, terutama bagi orang dengan cacat psikologis, sugesti psikologis lebih mungkin berhasil. Petik 2. Petik 2 petik 2 petik 2 titik 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 petik 2 petik 2. Zhao Yu mengangguk, tetapi ekspresinya mengkhianatinya. Jelas sekali dia tidak benar-benar mengerti. Contohnya, kata Wu Xiumin, kita meminta seorang siswa untuk membacakan sebuah puisi. Jika kita memberitahu dia bahwa puisi itu ditulis oleh seorang penyair terkenal, dia akan memiliki kesan yang lebih mendalam, dan dia akan mengingatnya lebih cepat. Tetapi jika kamu memberitahu siswa bahwa kamu menulis puisi ini, maka siswa akan kesulitan membacanya. Petik 2. Ini, Zhao Yu menelan ludah dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku tahu cara menulis puisi? Ran Tao mengajukan keberatan. Tapi, membuat seseorang mengakui bahwa dia telah membunuh seseorang hanya dengan memberi petunjuk, bukankah itu agak terlalu konyol?
Kalau kamu benar-benar bisa, bukankah kamu bisa membuat orang lain melakukan apapun yang kamu mau? Boneka. Benar, Wu Xiumin mengangguk. Kau benar, tidak semudah itu membuat seseorang mengaku sebagai pembunuh berantai. Saya sudah berkonsultasi dengan para ahli terkait, kata Wu Xiumin dengan ekspresi serius. Apa yang mereka katakan persis seperti yang saya harapkan. Saran psikologis biasa jelas tidak cukup. Selain kondisi bawaan tertentu, diperlukan metode yang lebih canggih. Metode tingkat tinggi. Ran Tao mengangkat alisnya. Metode apa? Wu Xiumin terdiam sejenak, lalu mengucapkan kata, menghipnotis, dengan nada berat. Mata Zhao Yu dan Ran Tao melebar pada saat yang sama. Apa? Hipnosis? Maksudmu, Nong Zifa mungkin dihipnotis? Tanya Ran Tao heran. Ya, jika spekulasi ketua kelompok benar, maka inilah satu-satunya kemungkinan yang bisa terwujud. Wu Xiumin kemudian berkata, hipnosis juga merupakan metode atau teknik sugesti psikologis yang penting. Hipnosis dapat membuat kesadaran seseorang memasuki kondisi yang relatif lemah dan mengekspos alam bawah sadarnya. Kemudian, melalui dorongan berulang, kesadaran baru dapat ditanamkan ke dalam diri orang tersebut. Dengan cara ini, orang yang terhipnotis akan secara keliru berpikir bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh dirinya sendiri. Ayah, Zhao Yu tiba-tiba menjentikkan jarinya dan berkata dengan penuh semangat, aku heran kenapa dia terlihat begitu familiar. Dalam video pengakuan Nong Zifa, matanya terlihat begitu tidak fokus. Sekarang aku memikirkannya, rasanya seperti aku terhipnotis. Ini, Ran Tao masih merasa tak percaya. Apakah hipnosis benar-benar sekuat itu? Lalu, siapa yang menghipnotisnya? Apa kau masih sipir penjara? Tapi sepertinya kita tidak menemukan orang yang mencurigakan. Ketua tim, Wu Xiumin mengingatkannya, jika hipotesis kita benar, maka orang yang mampu menghipnotis mereka pasti seorang ahli. Mungkin, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mengetahuinya. Zhao Yu merenung sejenak, lalu perlahan berjalan ke papan tulis dan berkata, hal pertama yang harus kita lakukan sekarang adalah fokus menyelidiki situasi Nong Zifa sebelum dia dikirim ke penjara. Sebelum dia masuk penjara, Ran Tao jelas tidak bisa mengimbangi ritme lompatan Zhao Yu. Benar, mata Zhao Yu tegas saat ia berkata, kita perlu tahu apakah Nong Zifa berada dalam kondisi seperti ini sebelum dia masuk penjara. Kalau begitu, kita harus fokus pada saat sebelum dia masuk penjara. Tapi kalau bukan, Zhao Yu menunjuk papan tulis, yang ditandai dengan kata, penjara, berarti masalah Nong Zifa ada di penjara Xuanji. Bab 1833, Bab 1832 Kuil Kaisar Guan. Saat itu pukul 11.30 pagi di sebuah kawasan permukiman tua di distrik Fengtao, Kota Andu, Provinsi Sichuan bagian barat. Saat itu adalah saat para siswa dipulangkan dari sekolah dan para pekerja libur. Secara logika, seharusnya saat itu adalah saat-saat paling ramai di masyarakat. Namun, langit tidak berpihak pada mereka. Diiringi gemuruh guntur, hujan deras tiba-tiba turun dari langit, menyebabkan daratan Sichuan Barat, yang baru saja memasuki awal musim panas, diselimuti hujan dan kabut. Oleh karena itu, hanya ada sedikit orang di jalan-jalan komunitas yang sangat sepi itu. Di tengah hujan deras, beberapa pria berjas tiba-tiba berbelok ke gang di jalan dan berlarian ke sini. Karena tidak membawa jas hujan, mereka basah kuyup dan tampak sangat malu. Di antara mereka, seorang pemuda berlari sambil menggunakan tas kerjanya untuk menghalangi kepala pemimpin tersebut. Tepat ketika mereka berlari ke tengah jalan, seseorang melihat sesuatu dan buru-buru melambaikan tangannya. Mereka berdua dengan cepat melewati persimpangan dan berlari ke sebuah kuil yang rendah dan bobrok. Setelah memasuki kuil, beberapa dari mereka segera mengibaskan tetesan air hujan yang mengenai tubuh mereka. Pemimpin tua itu tersenyum dan berkata, hujan ini datang di waktu yang tepat. Hehe, aku tidak menyangka hujan akan turun secepat ini. Direktur Zhang, kata seorang petugas parubaya di sebelahnya, sayangnya, gangnya terlalu sempit, dan mobil kita tidak bisa masuk. Kenapa kita tidak berteduh dulu dari hujan dan keluar saat hujan sudah reda? Baiklah, Direktur Zhang mengangguk dan berkata, hanya itu yang bisa kita lakukan.
Kenaifan orang Sichuan Barat bisa berubah sesuka hati. Aku sudah bertahun-tahun tidak basah kuyup, hahaha. Lelucon sang pemimpin membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Pemuda yang masih muda dan pemalu itu bahkan sedikit tersipu. Direktur Zhang adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas pekerjaan pembongkaran. Hari ini, mereka datang ke masyarakat untuk mengamati situasi dan mempersiapkan pekerjaan pembongkaran. Namun, dia tidak menyangka pemeriksaan akan terganggu oleh hujan deras di tengah jalan. Hong long long, gelombang guntur teredam lainnya terdengar, dan hujan menjadi semakin deras. Sepertinya, Direktur Zhang menyeka ponselnya dan menghela nafas tak berdaya. Kita harus tinggal di kuil ini sebentar. Ini. Direktur Zhang berbalik ke tengah aula dan melihat patung itu. Ini adalah kuil Kaisar Guan. Petik 2. Ya, kata seorang petugas yang mengetahui situasi tersebut. Jangan remehkan kuil ini. Konon kuil ini dibangun pada masa dinasti Ming dan memiliki sejarah lebih dari 500 tahun. Oh, Direktur Zhang mengangguk ketika dia datang ke patung itu dan menghela napas. Karena itu adalah peninggalan budaya, itu harus dilindungi dengan baik. Katanya, sekalipun tempat ini menjadi kawasan pemukiman baru di masa mendatang, kuil ini harus dilestarikan. Cek-cek, sambil berbicara, Direktur Zhang melihat retakan dan sarang laba-laba pada patung itu. Ia berkata, sepertinya kuil Kaisar Guan ini kurang populer. Memang, kata petugas itu setuju. Zaman telah berubah. Dulu, kuil Kaisar Guan disembah dan dirawat oleh para tetua setempat. Sekarang, jumlah lansia semakin berkurang, dan kaum muda tidak mempercayai hal-hal ini, sehingga kuil itu pada dasarnya terbengkalai. Jika Biro Urusan Sipil tidak merenovasi jalan tahun lalu, saya khawatir jalan itu sudah runtuh sejak lama. Aduh, itu tidak bagus. Direktur Zhang mendesah. Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Terlepas dari apakah kau percaya atau tidak, itu tetaplah peninggalan budaya dari nenek moyang kita. Tepat saat Direktur Zhang mendesah, pemuda itu juga melihat sekeliling kuil yang bobrok itu. Kuil itu dipenuhi bau pesing. Jelas ada orang jahat yang memperlakukan tempat ini seperti toilet umum. Saat mengamati, pemuda itu mendapati ada ruang di belakang patung itu. Karena penasaran, ia pun mendekati patung itu dan mengintip ke baliknya. Siapa yang tahu bahwa setelah dia melihat, pemuda itu tiba-tiba tercengang. Kemudian, pupil mata pemuda itu membesar dan rambutnya tampak berdiri. Namun, dalam keterkejutannya yang luar biasa, ia tidak bersuara meskipun ia membuka mulutnya. Xiaoling, ada apa? Saat itu, Direktur Zhang kebetulan berdiri tak jauh dari pemuda itu. Melihat ekspresi aneh pemuda itu, ia pun menghampirinya dan melihat ke belakang patung. Akhirnya, ekspresi Direktur Zhang berubah drastis. Ia langsung menjerit keras dan jatuh terlentang ke tanah berdebu. Pada pukul 10 malam itu, Zhao Yu, yang sedang berada di kantor tim investigasi khusus kepolisian kota Yaoming, tiba-tiba bersin. Aho, setelah dipukuli, Zhao Yu menggosok hidungnya lalu matanya, sambil berpikir, siapa yang merindukanku lagi? Apakah Miao Miaoku tersayang? Atau kecantikan yang sama seperti sebelumnya. Setelah merasakan gelombang kelelahan, dia berbalik dan mengambil kopi yang dibuat Cui Lizu untuknya. Namun, ketika dia menyesapnya, dia menyadari bahwa kopi itu sudah lama didiamkan di sana dan sudah dingin. Ternyata dia sudah memikirkan kasus itu sejak lama. Zhao Yu menarik napas dalam-dalam dan meletakkan kembali kopinya di atas meja. Ia lalu berbalik dan melanjutkan memikirkan kasus itu. Papan tulis itu ditandai dengan informasi rinci tentang tersangka, Nong Zifa. Ia lahir pada tahun 1941, dari Kabupaten Xingyuan, Kota Yaoming. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan berencana. Pada tahun 2006, ia dikirim ke penjara Yaoming Nanhai hingga meninggal karena kanker. Dengan kata lain, usianya sudah 65 tahun pada tahun ia dipenjara. Karena usianya itulah ia terhindar dari hukuman mati. Orang yang dibunuh oleh Nong Zifa adalah suaminya yang sudah menikah, Tuan Liu, yang telah menjadi kekasihnya selama bertahun-tahun. Keduanya bertengkar karena utang. Dalam kemarahan,
Nong Zifa membunuh Tuan Liu dan melarikan diri untuk menghindari hukuman. Dia kemudian ditangkap polisi dan dijebloskan ke penjara. Itu juga karena Nong Zifa membunuh orang secara impulsif sehingga Zhao Yu tidak dapat mengetahui apakah ada yang salah dengan kondisi mentalnya saat itu. Namun, dia merasa bahwa karena Nong Zifa tahu cara melarikan diri, itu berarti dia seharusnya tidak memiliki masalah mental. Jangan lupa, sejak ia dijebloskan ke penjara, Nong Zifa telah menghabiskan 14 tahun di penjara. Jika ia memang sudah memiliki masalah mental saat dijebloskan ke penjara, maka meskipun penjara tidak memiliki catatan, mereka dapat menarik kesimpulan pasti dari pernyataan para narapidana atau sipir penjara. Jadi, Zhao Yu masih berpikir bahwa masalah Nong Zifa pasti terjadi di penjara. Jika dia ingin mengetahui kebenaran kasus tersebut, dia harus bekerja dari dalam penjara. Namun, menurut informasi yang diberikan oleh Zheng Ke, masih belum ada target yang mencurigakan di antara staf penjara. Sebagian besar pimpinan penjara bukan penduduk setempat. Riwayat hidup mereka sangat berbeda dengan riwayat pembunuhan, sehingga mereka bisa saja dikesampingkan sebagai tersangka. Begitu pula dengan staf lainnya. Usia mereka tidak sama, dan jalan hidup mereka tidak sama. Yang lebih penting, di antara semua orang yang diselidiki, tidak ada yang ditemukan terkait dengan psikologi. Jika Nong Zifa benar-benar dihipnotis oleh seorang ahli, maka orang ini pasti punya reputasi. Secara logika, seharusnya mudah diselidiki, tetapi mengapa dia tidak bisa ditemukan? Mungkinkah dia benar-benar salah menebak? Apakah dia salah dari Liu Cheng? Dari awal sampai akhir, semuanya dilakukan oleh Nong Zifa. Liu Cheng hanya omong kosong. Atau, Didi. Tepat ketika Zhao Yu sedang bingung, teleponnya tiba-tiba berdering. Dia tidak menyangka kalau kepala divisi Jiao Guofeng yang meneleponnya larut malam. Cek. Sesaat sebelum menjawab telepon, Zhao Yu menyadari betapa seriusnya masalah ini. Jika masalahnya sepele, kepala divisi Jiao tidak akan meneleponnya secara langsung saat ini. Halo, setelah panggilan tersambung, kepala divisi Jiao bahkan tidak mengatakan apa-apa. Ia langsung bertanya kepada Zhao Yu, Zhao Yu, pernahkah kau mendengar tentang kasus Raja Hantu yang terjadi di wilayah Sichuan Barat pada masa-masa awal pembebasan? Bab 1834, Kasus Raja Hantu di Sichuan Barat. Keesokan harinya, pukul 10 pagi, di kantor tim investigasi khusus kota Yaoming. Antara September tahun 1953 dan Mei tahun 1954, terjadi beberapa pembunuhan berantai di kota Xi'an, Provinsi Sichuan. Zheng Ke sedang memperkenalkan sebuah dokumen lama kepada Zhao Yu. Setelah para korban dibunuh, mereka menyamar sebagai hantu jahat. Beberapa dari mereka duduk, beberapa berdiri, dan beberapa tergantung di udara. Mereka tampak sangat menakutkan. Saat memperkenalkan materi, Zhao Yu membolak-balik informasi di tangannya dan menyadari bahwa sebagian besar informasi ditulis dalam bahasa Mandarin tradisional. Saat itu, di masa-masa awal berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, Zheng Ke mengerti maksud Zhao Yu, jadi dia langsung menjelaskan, kamera adalah barang yang sangat mewah, jadi tidak ada foto-foto kejadian itu. Saya hanya mendengar bahwa ada seorang seniman yang melukis pada masa itu, tetapi apakah kita dapat menemukannya atau tidak tergantung pada Sichuan Barat. Hantu jahat, Cui Lizu menggigil, kedengarannya seperti novel horor. Ini bukan novel, kata Zheng Ke. Ini juga bukan rumor. Ini kejahatan aneh yang benar-benar terjadi. Saat itu, kasus tersebut menyebabkan kepanikan hebat di seluruh kota Andu. Hampir setiap malam, jalanan kosong, dan tidak ada yang berani keluar. Apa yang terjadi setelah itu? Apakah kamu tidak menangkap pembunuhnya? Tanya Zhao Yu. Ya, kata Zheng Ke. Setelah membunuh 5 orang, si pembunuh akhirnya tertangkap polisi. Menurut informasi, nama pembunuhnya adalah Tao Yulan, dan dia seorang penyanyi opera. Tao Yulan, nama ini, kedengarannya seperti penyanyi opera. Apakah dia laki-laki? Tanya Cui Lizu. Benar, kata Zheng Ke, polisi menemukan pakaian dan dekorasi yang digunakan untuk menyamarkan korban di rumah pria itu. Mereka juga menemukan sebotol racun kuat. Racun. Cui Lizu penasaran. Jadi,
Semua korban itu diracun sampai mati. Ya, kata Zengke. Namun, karena metode pengujian pada saat itu masih terbelakang, bahan-bahan racunnya masih belum diketahui. Yang lebih aneh lagi, setelah pembunuhnya ditangkap polisi, ia meninggal di penjara tanpa alasan. Ada yang bilang pembunuhnya bunuh diri untuk menghindari hukuman, ada pula yang bilang Tao Yulan menderita penyiksaan berlebihan, atau sakit. Saat itu, persidangan baru setengah jalan. Informasi menunjukkan bahwa Tao Yulan sudah mengaku, tetapi masih ada rumor bahwa Tao Yulan bersikeras bahwa dia tidak bersalah. Tapi bagaimanapun juga, Zengke mengangkat kepalanya dan berkata, sejak Tao Yulan ditangkap, tidak ada kasus raja hantu yang serupa. Petik 2. Oh, kalau begitu, kata Cui Lisu. Jadi, semua rumor itu salah. Polisi tidak menangkap orang yang salah. Kita harus menunggu sampai kita sampai di Andu dan melihat apakah polisi setempat bisa menemukan informasi aslinya. Kata Zengke, karena interogasi belum selesai, kita masih belum tahu tujuan pembunuhnya. Dikatakan bahwa tidak ada korban yang ada hubungannya dengan si pembunuh. Kasus ini, mendengarnya saja membuatku panik. Cui Lizu menggigil lagi dan bertanya kepada Zhao Yu, Bos, apakah kita benar-benar akan pergi ke Andu? Dari tahun 1953 sampai sekarang, tepatnya tahun 66. Tidak ada yang menyangka bahwa kasus kemarin dan kasus Raja Hantu dari tahun 66 tahun yang lalu dilakukan oleh pembunuh yang sama, kan? Situasinya masih belum jelas. Percuma saja bicara, kata Zhao Yu, tapi satu hal sudah jelas. Kalau kasus ini tidak penting, Kepala Divisi Jiao tidak akan meneleponku tengah malam. Jadi, kita harus pergi ke Sichuan bagian barat. Serius, Cui Lizu menghela napas, bagaimana dengan memuar pembunuhan? Kita baru saja membuat kemajuan, dan sekarang kita harus berhenti. Kasus ini seharusnya kunjungan persahabatan. Kata Zhao Yu, petugas Wang dan anggota tim investigasi khusus lainnya ada di sini. Biarkan mereka menyelidiki dulu. Kurasa itu satu-satunya cara. Petik 2. Desahan Zhao Yu jelas dipenuhi kekecewaan. Dia tahu lebih dari siapapun bahwa memuar itu telah mencapai momen paling kritis. Jika dia bisa menggali lebih dalam, mungkin akan ada hasil yang lebih baik. Tapi sayangnya, kasus Raja Hantu ini datang di waktu yang salah. Cui Lizu menghela napas dan bertanya pada Zhao Yu, Bos, bisakah kau ceritakan tentang kasus kemarin dulu? Apakah sama dengan kasus Raja Hantu? Mendengar ini, Zhao Yu ragu sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya. Ia membuka sebuah foto dan menunjukkannya kepada Cui Lizu. Akibatnya, wajah Cui Lizu menjadi pucat hanya dengan satu tatapan. Ya Tuhan, kata Cui Lizu ngeri, bagaimana mungkin ada kasus pembunuhan seperti itu di dunia ini? Melihat wajah Cui Lizu yang ketakutan, Zengke segera menghampirinya dan juga terkejut. Ada gambar yang aneh di foto itu. Almarhum mengenakan pakaian Tao, riasan wajahnya tebal, dan rambutnya disanggul. Yang lebih aneh lagi, almarhum duduk bersila dengan sitar di depannya. Tangan almarhum menekan sitar, seolah-olah sedang memainkannya. Namun, wajah orang mati itu mengerikan dan mencekam. Ketika dipadukan dengan sitar, ia mengungkapkan ketakutan yang tak terlukiskan. Sekilas saja akan menyebabkan ketidaknyamanan dan keterkejutan yang luar biasa. Bukankah dia seorang Taois? Tanya Cui Lizu ketakutan. Ini juga hantu jahat. Sekarang kau tahu kenapa Kepala Divisi Jiao memanggilku, kan? Zhao Yu bertanya dengan ekspresi serius. Wilayah Sichuan Barat adalah tempat lahirnya budaya hantu negara kita, kata Zhao Yu. Konon, budaya hantu Teluk Feng Tao di Andu memiliki sejarah yang lebih panjang daripada kota hantu di kota berlimpah. Di museum setempat, ada sebuah buku kuno tulisan tangan yang menyeramkan berjudul, Catatan Raja Hantu. Buku ini mencatat kisah 10 hantu jahat yang mati karena ketidakadilan di Tiongkok kuno. Konon, Tao Yulan menyalin catatan Raja Hantu ini dan mengarang kasus pembunuhan Raja Hantu yang menggemparkan Sichuan Barat. Ia menyamarkan para korban yang dibunuhnya sebagai hantu-hantu jahat dalam buku tersebut. Menurut perintah, mereka adalah 5 hantu jahat pertama yang diperkenalkan dalam buku tersebut. Dan kasus yang terjadi di kuil Kaisar di Anduguan kemarin,
Kata Zhao Yu, kebetulan merupakan hantu bermusuhan keenam yang tercatat dalam buku ini. Pendeta Tao ini, Zhao Yu menunjuk ke ponselnya. Namanya Guanxian. Konon, dia adalah seorang Taois berusia 100 tahun yang tinggal di tepi sungai Qiushui selama periode musim semi dan musim gugur. Song Jinggong ingin memintanya untuk mengajarinya teknik Tao, tetapi ia menolak. Maka, Song Jinggong membunuhnya dengan kebencian di hatinya. Sejak saat itu, ia menjadi hantu jahat dan harus memainkan sitar di tembok kota kerajaan Song setiap hari. Wow, Cui Lizu terkejut. Bos, kau tahu banyak. Kau bahkan tahu legenda. Apa? Zhao Yu menyeringai. Kepala divisi Jiao memberitahuku ini tadi malam. Aku sangat takut sampai tidak bisa tidur semalaman. Aku sangat marah. Cui Lizu dan Zeng kesama-sama terdiam. Tapi, Zhao Yu segera menenangkan diri dan berkata, tentu saja, legenda-legenda ini bukanlah kuncinya. Kuncinya adalah, mengapa si pembunuh memulai dari hantu jahat ke-6 dalam catatan Raja Hantu. Ya, Zeng mendengar pertanyaan aneh itu. Kebetulan, Tao Yulan membunuh yang kelima. Mungkinkah si pembunuh ingin mewarisi wasiat Tao Yulan, jadi dia ingin membunuh semua hantu jahat yang tersisa di catatan Raja Hantu. Wah, Cui Lizu terkejut. Itu buruk. Berarti akan ada korban baru dalam kasus ini. Kalau begitu, kita harus cepat. Bab 1835, Bab 1834 Tikus Racun Kuat. Pukul 15, di restoran KFC di Bandara Yaoming. Petugas Wang menatap Zhao Yu yang sedang mengunyah burgernya, dan berjanji, jangan khawatir, Tuan. Saya akan terus menyelidiki sesuai rencana Anda. Saya akan mencari tahu semua orang yang terkait dengan penjara. Ya, kata Zhao Yu. Berdasarkan bukti yang kami miliki sejauh ini, sebelum Nong Zifa di penjara, seharusnya dia tidak memiliki masalah mental. Jadi, bagian terpenting dari memuar pembunuhan itu seharusnya ada di penjara. Sekarang setelah staf selesai memeriksa, mari kita periksa para tahanan. Ya, petugas Wang mengangguk. Tapi, Cui Lizu menyesap koknya dan berkata, Nong Zifa di penjara selama 14 tahun. Itu penjara, dan para tahanan seperti lentera berjalan. Jika kita menyelidiki mereka satu persatu, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Petugas Wang berkata, ya, saya sudah melakukan perhitungan kasar, dan ada hampir 5.000 penjahat yang mungkin berhubungan dengan Nong Zifa. Namun, jika kita mengikuti metode eliminasi master, kita seharusnya bisa mempersempit jangkauannya sedikit demi sedikit. Kami akan mengirim lebih banyak orang dan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkannya. Juga, lanjut Zhao Yu, mungkin ada hal lain tentang hipnosis Nong Zifa. Selanjutnya, kita bisa memperhatikan orang-orang yang mengunjunginya di penjara selama bertahun-tahun, atau surat-surat yang berkaitan dengan Nong Zifa. Karena ahli hipnotisnya adalah seorang ahli, mungkin saja dia menggunakan metode lain untuk menghipnotis Nong Zifa. Baiklah, saya akan mengingatnya. Petugas Wang mengangguk. Juga, Zhao Yu meletakkan hamburgernya yang lezat dan berkata, ku dengar dari kakku bahwa ahli hipnotis senior jarang ada. Sebaiknya kau kirim seseorang untuk mengikuti alur pemikiran ini dan melihat apakah ada ahli hipnotis di Yaoming yang memenuhi persyaratan. Bagaimana jika orang ini menghubungi Nong Zifa melalui jalur lain? Misalnya, dia bisa memanfaatkan konseling psikologis para narapidana, atau dia punya hubungan dengan pihak penjara, Del. Ya, petugas Wang segera mengeluarkan ponselnya dan merekam instruksi Zhao Yu. Tentu saja, Liu Cheng juga tokoh kunci. Jangan abaikan pasien gangguan jiwa ini. Lagi pula, dialah satu-satunya orang yang pernah melihat memuar si pembunuh. Kata Zhao Yu. Petugas Wang mengangguk lagi. Baiklah. Setelah menjelaskan semuanya, Zhao Yu mengambil burger itu lagi dan berkata, jika kita masih tidak dapat menemukan apapun setelah semua ini, itu hanya berarti kesimpulanku salah. Ketika saatnya tiba, kami akan menyelidikinya sesuai dengan alur pemikiran awal kami. Namun, sebelum Anda 100% yakin, jangan lewatkan informasi apapun. Kebenaran seringkali muncul di tempat yang acak. Petugas Wang mengangguk, lalu berkata kepada Zhao Yu, Tuan, Anda harus berhati-hati.
Saya dengar kasus yang akan Anda pecahkan tidak mudah. Oke, jangan terlalu banyak bertanya tentang kami. Selesaikan saja tugasmu, kata Zhao Yu, menghabiskan burgernya dalam beberapa gigitan. Ingat kabari aku kalau ada kabar terbaru. Saya sudah bicara dengan divisi kriminal. Meskipun saya bukan penanggung jawab kasus ini, saya tetap berhak berpartisipasi. Jadi, Anda bisa melapor kepada saya tanpa khawatir membocorkan informasi atau memiliki wewenang apapun. Ya. Petugas Wang menunjuk ke meja resepsionis dan berkata, Anda sepertinya menikmati makanannya. Bagaimana kalau Anda memesan beberapa burger lagi? Setengah jam kemudian, Zhao Yu dan anggota tim investigasi khusus lainnya naik ke pesawat dan duduk di kursi kelas 1. Sebelum pesawat lepas landas, Ran Tao, yang duduk di sebelah Zhao Yu, tiba-tiba berkata, Bos, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Saya pergi ke penjara tempat Nong Zifa ditahan dan melakukan kontak mendalam dengan staf penjara. Mereka mengatakan kepadaku bahwa, Ran Tao mengamati lingkungan sekitar, lalu melanjutkan dengan samar, sebenarnya, sebagian besar narapidana di penjara memiliki beberapa masalah psikologis, terutama mereka yang merupakan penjahat. Jadi, sebenarnya cukup umum bagi Nong Zifa untuk memiliki masalah psikologis. Coba pikirkan, seseorang yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan kehilangan kebebasannya. Sekalipun ia bisa hidup di penjara, mustahil baginya untuk tidak memiliki emosi negatif. Zhao Yu mendengarkan dengan saksama, sambil mengenang masa-masa penjaranya di kehidupan sebelumnya. Seperti yang dikatakan Ran Tao, sebagai seorang tahanan, kemungkinan kehilangan kendali emosi secara alami lebih tinggi daripada orang biasa. Mereka juga mengatakan kepada saya bahwa meskipun seorang narapidana memiliki masalah mental yang serius, selama ia tidak memiliki kecenderungan melakukan kekerasan atau bunuh diri, pihak penjara tidak akan mau melaporkannya. Karena, kata Ran Tao dengan suara pelan, begitu keluarga narapidana mengetahui hal ini, mereka akan berpikir bahwa kesalahan pengawasan penjaralah yang menyebabkan narapidana kehilangan kendali. Saat itu, mereka pasti akan mengeluh atau menuntut, yang pasti akan berdampak pada penjara. Jadi, aku benar-benar tidak bisa mengatakan dengan pasti apa alasan masalah Nong Zifa. Zhao Yu menghela napas, lalu berkata, aku mengerti maksudmu. Mungkin aku terlalu sensitif. Atau mungkin, aku tidak terlalu nyaman melihat si pembunuh, Nong Zifa, mati dengan tenang. Juga, mungkin dari pendapat subjektif saya berharap pembunuh sungguhan akan muncul dan membawanya ke pengadilan. Tapi, Zhao Yu menggertakkan giginya dan berkata, untuk kasus sebesar ini, kita harus bersikap curiga. Sampai saat kami memiliki bukti konkret, kami harus menyelidiki setiap poin yang mencurigakan dengan jelas sebelum kami dapat mencapai kesimpulan akhir. Jadi, kita tidak bisa melihat kasus ini berdasarkan pemikiran konvensional. Lagi pula, kepribadian dan alur cerita Nong Zifa tidak sesuai dengan buku harian si pembunuh. Lagi pula, Liu Cheng sudah mengonfirmasi bahwa kasus di sanatorium itu bukan dilakukan oleh Nong Zifa. Begitu, kata Ran Tao. Ternyata kekhawatiranku sama sekali tidak beralasan. Bos sudah memeriksa kasusnya dengan saksama. Luar biasa, luar biasa. Hehe, sudah lama aku tidak mendengar Bro Tao menyanjungku. Lelucon Zhao Yu membuat mereka berdua saling memandang dan tertawa. Pada saat itu, pramugari mengingatkan para penumpang bahwa pesawat akan segera lepas landas dan semua orang harus bersiap-siap. Tepat saat pesawat hendak lepas landas, Zheng Ke menerima pesan. Ia segera berbalik dan menyerahkan ponselnya kepada Zhao Yu. Ketua tim, laporan otopsi dari kantor polisi Andu sudah keluar. Korban sudah meninggal selama 3 hari. Karena riasannya, tubuhnya tampaknya tidak terlalu membusuk. Dan, Zheng Ke menunjuk sebuah pesan di ponselnya dan berkata, penyebab kematian telah diselidiki. Almarhum memang diracun hingga meninggal. Racun di tubuhnya adalah tetrametilenadisulfoling tetramina, yang sering kita sebut miasma beracun yang kuat. Aku akan memotong. Zhao Yu terkejut. Tikus racun Qiang. Ini sangat maju. Yang lebih menakjubkan lagi adalah,
Zheng Ke hendak menjelaskan situasinya ketika pramugari cantik di kejauhan tiba-tiba berteriak kepada Zheng Ke, "Pak, pesawatnya akan segera lepas landas. Silakan kembali ke tempat duduk Anda dan simpan ponsel Anda." Oh, oh, oh. Zheng Ke segera berbalik dan duduk. Pada saat yang sama, pesawat mulai lepas landas. Bab 1836, Pembunuh Jahat. Ketika Zhao Yu menyelidiki kasus iblis Beichuan, dia telah memasuki provinsi Sichuan Barat, tetapi dia belum pernah ke Andu. Andu adalah ibu kota provinsi Sichuan bagian barat dan kota terbesar di wilayah barat daya Cina. Ketika Zhao Yu tiba dengan pesawat, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Cuaca di Andu sedikit lebih panas daripada di Yaoming, dan saat itu sudah musim panas. Seperti yang sudah diberitahukan sebelumnya, Zhao Yu tidak suka melibatkan terlalu banyak orang. Jadi yang datang menyambut mereka hanyalah Zhang Ling, kapten polisi kriminal yang menangani kasus Raja Hantu. Ketika pertama kali mendengar nama itu, Zhao Yu mengira itu adalah kapten wanita lain dari kepolisian kriminal. Namun, setelah bertemu dengannya, ia menyadari bahwa Zhang Ling bukan hanya seorang kapten pria, tetapi juga seorang paman botak, paruh baya, dan berminyak. Sekarang, reputasi Zhao Yu sudah terkenal di dunia investigasi kriminal. Jadi, ketika kedua pihak bertemu dan saling memperkenalkan diri, Kapten Zhang Ling jelas gugup dan bahkan sedikit takut. Dia mungkin pernah mendengar tentang pemikiran detektif Zhao Yu yang unik dan temperamennya yang mendominasi. Karena itu, Zhang Ling sangat berhati-hati selama percakapan, takut dia akan mengatakan sesuatu yang salah dan menyinggung detektif ini. Namun, Zhang Ling juga orang yang cerdas. Dia pasti sudah melakukan riset sebelumnya dan tahu bahwa Zhao Yu tidak suka terlalu banyak interaksi sosial dan sopan santun. Jadi, ketika Zhao Yu masuk ke mobil, dia langsung melapor kepadanya. Nama almarhum adalah Niu Jinkui. Beliau adalah seorang guru di sekolah seni Tongle yang berspesialisasi dalam sitar. Suara Zhang Ling lantang dan jelas, dan pelafalannya sempurna. Seolah-olah beliau pernah belajar menjadi penyiar dan pemandu acara sebelumnya. Tahun ini beliau berusia 62 tahun. Beliau dulunya adalah seorang aktor di grup Sichuan dan mahir dalam berbagai alat musik. Oh, Zhao Yu tertegun. Penyanyi opera lain, opera Sichuan. Cui Lizu menyela dan bertanya, apakah wajahmu berubah? Ya, mengubah wajah hanyalah salah satu keahliannya. Zhang Ling menatap Cui Lizu. Ia tak berani berlama-lama dengan si cantik mungil ini, jadi ia melanjutkan perkenalannya. Niu Jinkui memang tampil di panggung, tapi kebanyakan hanya peran kecil. Pekerjaan utamanya tetaplah seorang musisi. Namun, sebagai musisi, dia dulu cukup terkenal di daerah kami dan bahkan muncul di acara-acara Central TV. Namun, karakter orang ini tidak terlalu baik. 10 tahun yang lalu, dia memiliki catatan kriminal karena menggunakan jasa pelacur. Setelah itu, ia ketahuan berselingkuh dengan seorang wanita bersuami dan reputasinya pun anjlok. Ia tak hanya bercerai, tetapi juga dipecat dari kelompoknya. Ia hanya bisa bersekolah untuk mengajar sitar. Oh, Ran Tao mengangguk dan berkata, sepertinya orang ini tidak mudah dihadapi. Dia tinggal sendirian sekarang, kata Zhang Ling. Itulah sebabnya tidak ada yang melaporkan kepergiannya selama berhari-hari. Pihak sekolah baru menghubunginya ketika mereka melihat dia tidak ada di tempat kerja, tetapi teleponnya dimatikan dan mereka tidak menyelidiki lebih lanjut. Dan, sitar di tempat kejadian perkara itu juga milik Niu Jinkui. Kudengar gukin itu sangat mahal. Itu gukin buatan tangan. Oh, kalau begitu, apakah kamu sudah menggeledah rumah korban? Apa kamu menemukan sesuatu? Zhao Yu bertanya dengan nada profesional. Ya, jawab Zhang Ling cepat. Tidak ada jejak mencurigakan di rumah korban. Ponsel, dompet, dan barang berharga lainnya hilang semua, yang berarti rumah korban bukanlah tempat kejadian pertama. Seharusnya dia diculik di luar. Oh, Zhao Yu berpikir sejenak, lalu bertanya, jadi, kuil itu adalah tempat kejadian pertama kejahatan itu. Ya, benar. Zhang Ling mengangguk dan berkata, itu kuil Kaisar Guan. Menurut hasil forensik, seharusnya itu TKP pertama. Almarhum dibawa ke sana oleh si pembunuh pada malam hari 3 hari yang lalu,
lalu dibunuh. Menurut laporan otopsi, almarhum meninggal karena keracunan TETS, yang sering kita sebut peracun. Saya yakin, Zhang Ling menunjuk ke ponselnya. Sudahkah Anda membaca laporan ini? Zhao Yu mengangguk. Pembunuhnya pasti sudah melakukan persiapan yang matang sebelumnya, kata Zhang Ling. Kelarutan racun tikus berduri dalam air sangat rendah, tetapi ia menggunakan reagen kimia yang mengandung sedikit alkohol untuk melautkannya. Kemudian, ia menyuntikkannya ke saluran pencernaan dan pernapasan korban melalui metode injeksi, sehingga mempercepat proses keracunan. Menurut perkiraan ahli forensik, setelah korban diracun, ia seharusnya meninggal dalam waktu 15 menit. Jika kita memperhitungkan usia dan kondisi fisik Niu Jinkui, mungkin seluruh proses kematiannya berlangsung kurang dari 5 menit. Zhao Yu langsung berpikir keras. Zhang Ling menunggu sebentar, dan melihat Zhao Yu hampir selesai berpikir, ia melanjutkan, tikus racun kuat adalah racun yang sangat kuat. Sekali digunakan, akan ada banyak kecelakaan. Jadi, pada tahun 1991, produksi dan penjualannya dilarang sepenuhnya. Setelah mengonsumsi racun, gejalanya akan sangat serius. Racun ini dapat memengaruhi banyak sistem dalam tubuh manusia, seperti kedutan dan muntah, hingga hilangnya kesadaran dan tubuh menjadi kaku. Dokter forensik mengatakan, kata Zhang Ling, korban menunjukkan tanda-tanda yang jelas diikat. Mereka menduga bahwa ketika korban meninggal karena keracunan, ia diikat ke kursi oleh si pembunuh. Setelah orang tersebut meninggal, tubuhnya akan langsung kaku dan menempel di kursi. Jadi, setelah orang tersebut meninggal, si pembunuh melepaskan talinya. Wow, mendengar ini, Cui Lizu tak kuasa menahan diri untuk berkata, pembunuhnya benar-benar jahat. Kurasa pasti ada yang salah dengan otaknya. Kapten Zhang bertanya pada Zhang Ling, apakah kau sudah menemukan berkas kasus Tao Yulan? Apakah racun yang digunakan Tao Yulan juga merupakan racun tikus yang kuat? Soal itu, Zhang Ling menatap Zhao Yu dengan gelisah, lalu berkata, kasus Tao Yulan terjadi di masa-masa awal pembebasan. Saat itu, Andu bukan bagian dari ibu kota provinsi Sichuan Barat, jadi kita harus pergi ke kota Chongyang untuk mencari berkas-berkas yang relevan. Ya, rekan-rekan saya di sana sudah mencarinya. Setelah itu, Zhang Ling menatap Zhao Yu lagi. Setelah melihat Zhao Yu tidak marah, ia melanjutkan, jelas mustahil baginya untuk menjadi kuat karena racun. Kami sudah menyelidikinya, dan obat itu ditemukan oleh ilmuwan Jerman pada tahun 1949. Pada tahun 1953, obat itu belum populer di negara kami, jadi, racun yang digunakan Tao Yulan mungkin sesuatu yang lain. Lagi pula, kedua kasus itu berjarak 66 tahun, kata Wu Xiumin kepada Zhao Yu. Ketua tim, saya pikir kita harus fokus pada kasus di depan kita dulu. Zhao Yu mengangguk, lalu bertanya kepada Zhang Ling, bagaimana situasi di TKP? Apakah Anda menemukan saksi atau rekaman CCTV? Ini, Zhang Ling ragu sejenak dan berkata tanpa daya, kami belum menemukan saksi. TKP-nya adalah area pembongkaran, dan peralatan pengawasan di sana sudah lama rusak. Lalu, bagaimana dengan kamera mobilnya? Ran Tao menyela dan bertanya. Hanya ada gang-gang kecil di area pembongkaran. Mobil tidak bisa masuk, jadi alat perekam mobil tidak berfungsi. Kami hanya bisa menyelidiki melalui kamera pengawas di jalan-jalan utama dan beberapa toko, tapi kami belum menemukan petunjuk apapun. Zhao Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata, fakta bahwa si pembunuh menggunakan jarum suntik menunjukkan bahwa dia sudah siap. Dia pasti sudah mengintai medan perang. Sepertinya, kali ini, kita bertemu ahli lain. Zhao Yu berpikir sejenak dan berkata kepada Zhang Ling, kalau begitu, jangan pergi ke kantor polisi dulu, tapi langsung ke tempat kejadian. Bab 1837, Tempat Kejadian Perkara. Ketika Zhao Yu dan yang lainnya tiba di TKP, hari sudah gelap. Karena jalan di lingkungan itu sempit, mereka hanya bisa memarkir mobilnya di luar dan berjalan masuk. Tidak hanya ada garis kuning di luar kuil Kaisar Guan, tetapi juga banyak petugas polisi yang bertugas.
Mungkin karena kasus ini agak aneh, jumlah petugas polisi yang bertugas jauh melebihi kasus normal. Jumlahnya lebih dari selusin. Namun, meski begitu, Zhao Yu dapat dengan jelas merasakan bahwa ekspresi para petugas polisi ini tidak terlalu alami. Jelas, mereka masih ketakutan. Meskipun kuil Guantir baru saja direnovasi, kuil itu masih terlihat sangat bobrok. Bau busuk tercium dari kuil, yang membuat orang-orang tidak nyaman. Untuk itu, petugas polisi Zhang Ling telah menyiapkan masker khusus untuk Zhao Yu dan yang lainnya, tetapi Zhao Yu tidak memakainya. Semua lampu di kuil sudah lama rusak, jadi polisi telah menyiapkan beberapa lampu sementara. Ketika Zhao Yu masuk, semuanya menyala, dan suasananya terang benderang. Ini adalah tempat kejadian perkara. Zhang Ling membawa Zhao Yu ke belakang patung dan menjelaskan, itu terhalang oleh patung, jadi tidak mudah bagi orang untuk memasuki kuil Kaisar Guan untuk menyadarinya. Lalu, Zhao Yu melihat pemandangan itu dan bertanya, siapa yang menemukannya? Kemarin hujan deras, jelas Zhang Ling. Direktur Zhang Yun dari Departemen Pembongkaran dan rekan-rekannya sedang menyelidiki lingkungan sekitar. Hujan terlalu deras, jadi mereka bersembunyi di kuil untuk berlindung. Akhirnya, mereka menemukan korban. Jam berapa sekarang? Zhao Yu bertanya lagi. Sekitar pukul 12 siang, kata Zhang Ling. Polisi dipanggil segera setelah korban ditemukan. Petugas polisi dari cabang tiba di tempat kejadian terlebih dahulu dan kemudian memberitahu kantor polisi kota kami. Sudahkah kamu bertanya kepada penduduk? Zhao Yu melanjutkan bertanya, apakah orang-orang biasanya datang ke sini? Petik 2. Sangat sedikit, jawab Zhang Ling. Kami sudah bertanya kepada komite perumahan dan warga di jalanan. Mereka bilang tidak ada lagi yang datang ke kuil ini untuk membakar dupa. Meskipun pintunya terbuka, hanya beberapa siswa yang membolos yang datang ke sini untuk merokok atau semacamnya. Kami sudah mulai mendatangi rumah ke rumah, dan kami juga sudah mengirim beberapa orang ke sekolah-sekolah terdekat untuk bertanya-tanya. Tepat saat Zhang Ling berbicara, Zhao Yu mengambil foto TKP dan berjalan ke belakang patung. Ia kemudian mulai berpikir serius. Melihat ekspresi serius Zhao Yu, Zhang Ling ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak berani. Jangan khawatirkan aku, kata Zhao Yu tanpa mengangkat kepalanya. Kamu bisa melanjutkan, aku mendengarkan. Oh, Zhang Ling kemudian melanjutkan, tim forensik tidak menemukan sidik jari atau jaringan kulit yang mencurigakan, dan sidik jari yang ditemukan pada sitar semuanya berasal dari almarhum. Juga, almarhum berpakaian seperti pendeta Tao. Pakaian pendeta Tao itu bukanlah pakaian pendeta Tao yang sebenarnya. Dari bahan dan gayanya, pakaian itu lebih mirip kostum untuk acara TV atau pementasan. Kita juga harus mengirim orang untuk mencari salurannya. Mereka akan membandingkannya satu persatu berdasarkan komposisi kainnya. Namun, ada banyak grup dan perusahaan film di Andu. Mereka butuh waktu. Zhang Ling ragu-ragu karena ia memperhatikan Zhao Yu terkadang berdiri, terkadang bermeditasi, dan akhirnya, ia bahkan berbaring di tanah, yang membuatnya merinding. Ini pertama kalinya ia melihat seseorang menyelidiki TKP seperti ini. Dan, Zhang Ling hanya bisa melanjutkan perkenalannya. Kami juga mengirim orang untuk menyelidiki hubungan interpersonal almarhum Niu Jinkui untuk melihat apakah itu dendam. Balas dendam, Cui Lizu menggelengkan kepalanya dan berkata, kasus ini tidak terlihat seperti pembunuhan balas dendam. Petik 2. Memang, Zheng Ke mengangguk, lalu berkata, rasanya agak mirip dengan kasus di Prancis yang disebutkan oleh ketua tim kita sebelumnya. Maksudmu, kasus pembunuhan dengan lukisan cat minyak. Cui Lizu juga merasakan hal yang sama. Kami sudah memikirkannya bersama, katanya. Aku juga baru saja memikirkan hal yang sama. Wu Xiumin, Cui Lizu menoleh ke Wu Xiumin dan bertanya, bagaimana menurutmu? Apakah dia merasa almarhum lebih seperti sebuah karya seni? Bukankah mereka bilang budaya hantu populer di Teluk Feng Peach? Sulit untuk mengatakannya sekarang, kata Wu Xiumin hati-hati. Kita harus memeriksa mayatnya lagi sebelum kita bisa membuat profil. Di permukaan, kasus ini memang berbeda dari kasus kejahatan biasa. Teluk Persik hanyalah istilah umum,
Zhang Ling menjelaskan kepada Cui Lisu. Dulu, istilah ini merujuk pada wilayah di tenggara kota Andu, di sepanjang sungai Jiangan. Konon katanya dulunya ada sebuah kota besar di sini, tetapi kemudian dibantai, dan semua penduduknya terbunuh. Beberapa orang yang cukup beruntung untuk melarikan diri kemudian membangun kuil hantu untuk melepaskan jiwa orang mati dan memberikan penghormatan kepada mereka yang telah meninggal. Dengan demikian, budaya hantu yang unik pun perlahan terbentuk. Tapi, budaya hantu sebenarnya adalah tentang membujuk orang untuk berbuat baik dan melakukan lebih banyak hal baik, tapi tidak mengajarkan siapapun untuk membunuh. Petik 2. Jadi, Cui Lisu menatap Zhao Yu dan berbisik kepada orang banyak, kurasa ini ada hubungannya dengan kasus Raja Hantu 66 tahun yang lalu. Kurasa, Paman. Cui Lisu menoleh ke Zhang Ling dan bertanya, soal Tao Yulan, apa kau sudah menemukan sesuatu? Apakah Tao Yulan punya keturunan? Mungkinkah keturunannya ingin memenuhi keinginan terakhir Tao Yulan? Ya. Zhang Ling tampak malu. Kita belum menemukan apapun. Sudah terlalu lama. Kita butuh waktu. Tao Yulan adalah seorang penyanyi opera, kata Cui Lisu. Korban yang meninggal sekarang juga seorang penyanyi opera. Menurut saya, apakah ada pemberitahuan atau semacamnya? Untuk memberi peringatan kepada semua penyanyi opera. Saya yakin kasus ini tidak akan berakhir begitu saja. Setelah Cui Lisu selesai berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan dan segera menutup mulutnya. Meskipun kekhawatirannya wajar, jelas tidak pantas untuk mengatakannya di tempat umum seperti itu. Itu akan merendahkan statusnya sebagai penyidik khusus. Benar saja, semua petugas polisi yang hadir menatap Cui Lisu dengan aneh, dan suasana menjadi sedikit canggung. Kapten Zhang, Zhao Yu akhirnya tersadar dari lamunannya dan berkata kepada Zhang Ling, pengingat agen Cui kita memang bukan tanpa alasan, tapi dalam situasi saat ini, jelas kita tidak bisa hanya mengandalkan pengingat. Yang terpenting sekarang adalah menangkap pembunuhnya sesegera mungkin. Bagaimana dengan ini? Kata Zhao Yu dengan serius. Karena pembunuhnya sangat teliti, aku yakin dia pasti telah berusaha keras pada almarhum Niu Jinkui. Jadi, Anda mengirim seseorang untuk mencari semua video pengawasan terkait Niu Jinkui selama sebulan terakhir. Amati dan bandingkan satu persatu, lalu simpulkan videonya untuk melihat apakah ada yang mengikuti atau diam-diam memperhatikannya. Oh, aku mengerti. Zhang Ling menyeka keringat dingin di dahinya dan mengangguk. Aku akan meminta seseorang untuk melakukannya sekarang. Juga, kata Zhao Yu lagi, minta seseorang untuk memeriksa WeChat dan buku alamat Niu Jinkui secara menyeluruh untuk melihat apakah ada orang atau pesan yang mencurigakan. Akhirnya, kita masih harus menyelidiki video Niu Jinkui yang diambil pada malam kejahatan itu. Mari kita lihat bagaimana Niu Jinkui diculik oleh si pembunuh malam itu. Kami sudah mengerjakannya, Zhang Ling mengangguk. Jangan khawatir. Lalu, dia mengangkat kepalanya dan bertanya pada Zhao Yu, apakah kamu akan pergi ke kantor polisi untuk memeriksa mayatnya? Petik 2. Pergi, kata Zhao Yu, tapi, ada satu hal lagi yang kuharap kau bisa bantu. Oh, ada apa? Tolong beri aku perintahmu. Bisakah kau menunjukkan catatan Raja Hantu itu kepadaku? Kata Zhao Yu, aku masih belum tahu siapa 10 hantu yang tercatat di buku itu. Setidaknya, kita harus tahu siapa Raja Hantu berikutnya, kan? Bab 1838, ada masalah. Di tengah malam, ketika Zhao Yu dan yang lainnya selesai memeriksa mayat-mayat dan keluar dari ruang otopsi, Cui Lisu menggigil. Ia lalu memegang erat lengan Wu Xiumin dan berkata, Kaku, aku tidak peduli. Ayo kita tidur sekamar malam ini. Terlalu menakutkan. Aku tidak berani tidur sendirian lagi. Ran Tao menepuk bahu Zheng Ke dan berkata, kudengar Zhang Peipei baru akan tiba besok. Jadi, ayo kita sekamar malam ini. Zheng Ke juga punya ide yang sama, jadi dia mengangguk. Zhao Yu menegurnya dengan nada meremehkan, lihatlah kalian semua, betapa takutnya kalian. Penyelidik khusus apa? Bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan jika ini menyebar? Ini hanya kasus pembunuhan. Serius. Kemudian,
Zhao Yu berbalik dan berkata kepada Kapten Zhang Ling, Kapten Zhang, jangan menghabiskan terlalu banyak uang malam ini. Siapkan saja kamar untuk 3 orang, untukku, Ran Tao, dan Zheng Ke. Sakit. Semua orang terkejut dengan kata-kata Zhao Yu. Kapten Zhang Ling hampir memutar pinggangnya. Setelah waktu yang lama, dia dengan cepat mengangguk dan setuju. Oke, saya akan segera memberitahu pihak hotel untuk mengganti kamar Anda. Untuk meredakan kecanggungan, Zhao Yu memberi isyarat kepada Zhang Ling. Keduanya tiba di sudut koridor, dan Zhao Yu berbisik, sejujurnya, Kapten Zhang, Divisi Kriminal telah memerintahkan saya untuk menyelidiki kasus ini. Anda seharusnya mengerti betapa pentingnya hal ini bagi para petinggi, bukan? Ya, aku mengerti. Zhang Ling tidak tahu apa yang akan dikatakan Zhao Yu, jadi dia mendengarkan dengan saksama dan mengangguk setuju. Kasus Raja Hantu ini sangat berpengaruh di hati masyarakat, jadi para petinggi berharap agar kasus ini ditangani dengan cara yang sederhana, kata Zhao Yu. Apalagi kasus ini berkaitan dengan kasus 66 tahun yang lalu, dan media masa kini sangat tidak bisa diandalkan. Kalau sampai tersebar, akibatnya, mengerti. Saya mengerti. Zhang Ling mengangguk cepat. Jangan khawatir, Kepala Biro kami sudah mengadakan rapat internal. Semua petugas kepolisian kriminal dan personel terkait yang terlibat dalam kasus ini harus merahasiakannya dan mengungkapkannya kepada publik. Sekarang, dunia luar hanya tahu bahwa ada pembunuhan di kuil Kaisar Guan di Teluk Persik Angin, tetapi masalah tentang Raja Hantu itu jelas belum tersebar. Bagus sekali. Zhao Yu menegakkan tubuh dan berkata, semoga kita bisa menangkap pembunuhnya secepat mungkin. Kalau ada kasus lain, pasti tidak akan mudah ditangani. Saya mengerti. Kami akan melakukan yang terbaik dan mendengarkan instruksi Anda. Zhang Ling berjanji, lalu menyerahkan sebuah kotak arsip kepada Zhao Yu. Oh, ini catatan Raja Hantu yang Anda minta sebelumnya. Karena museum perlu menerapkan aturan yang ketat, kami mempercayakan mereka untuk memindai aslinya. Tapi, semuanya dalam bahasa Mandarin tradisional, jadi mungkin perlu usaha untuk membacanya. Kamu bisa membacanya dulu. Aku sudah menemukan pakar yang relevan untuk menerjemahkan buku baru untukmu. Akan selesai besok. Oh, terima kasih atas kerja kerasmu. Bagaimanapun, Zhao Yu sangat puas dengan sikap kerja Kapten Zhang. Dibandingkan dengan petugas polisi di Xiangjiang, dia jauh lebih proaktif. Bukan apa-apa. Ini tugasku. Ngomong-ngomong, kata Zhang Ling, catatan Raja Hantu, ini agak rusak karena usianya. Buku ini juga terbagi menjadi 3 volume, 1 atas, 1 tengah, dan 1 bawah. Setiap volume mencatat berbagai jenis hantu. 2 volume pertama membahas hantu-hantu jahat seperti kepala sapi dan muka kuda, atau yaksa dan kulit lukis. Saat membaca, fokuslah pada volume ketiga. Oh, didorong oleh rasa ingin tahunya, Zhao Yu membuka map itu dan membolak-baliknya. Seperti dugaannya, map itu terbagi menjadi 3 jilid. Volume ketiga ini mencatat hantu-hantu terkenal yang meninggal secara tidak adil di zaman kuno negara kita. Totalnya ada 10, jelas Zhang Ling. Beberapa hantu yang meninggal secara tidak adil ini berasal dari cerita rakyat, beberapa tercatat dalam Liao Shui, catatan pencarian Tuhan, atau buku-buku kuno lainnya. Ketika Tao Yulan membunuh orang, dia mendandani 5 hantu pertama, dan hantu yang menyamar sebagai seorang Tao di kuil Kaisar Guan kebetulan adalah hantu ke-6. Jadi, Nyonya Cui benar. Kedua kasus itu seharusnya ada hubungannya. Zhao Yu dengan cepat melihat-lihat buku itu dan segera menemukan tempat yang ditandai dengan kata-kata, juara. Dia membolak-balik buku itu dan melihat ilustrasi kuno. Dalam ilustrasi tersebut, terdapat seorang perempuan asing berbaju merah. Seharusnya perempuan itu mengenakan gaun pengantin. Kepalanya ditutupi sutra merah, dan wajahnya tidak terlihat. Yang lebih mengerikan lagi adalah wanita itu menggendong bayi putih yang dibedong di lengannya. Meskipun ilustrasinya tidak begitu jelas, pada pandangan pertama, tetap saja membuat kulit kepala mati rasa dan terasa tidak nyaman di sekujur tubuh. Hantu ini disebut putri keluarga Dou, Zhang Ling memperkenalkan. Karena hamil sebelum menikah,
ia ditinggalkan oleh pria itu. Setelah melahirkan, ia pergi ke rumah pria itu bersama anak itu, tetapi dipukuli sampai mati oleh keluarga pria itu. Sejak saat itu, ia menjadi hantu yang jahat. Setelah dia menjadi hantu, dia pergi untuk merayu para pria yang tidak setia itu dan menyerap yang ki mereka, mengubah mereka menjadi mumi. Wow, cerita ini, Zhao Yu menyentuh dadanya. Rasanya aku pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Ya, wanita dari klan Dou berasal dari Liaoshai. Zhang Ling menjawab, karena cerita ini lebih tragis, kami tidak berani menggunakannya saat syuting serial TV dulu. Jadi, Zhao Yu menunjuk catatan Raja Hantu di tangannya dan berkata, buku ini seharusnya setelah Liaoshai. Tidak, Zhang Ling berkata dengan yakin, catatan tentang Raja Hantu seharusnya sudah selesai pada dinasti Ming. Saat itu, belum ada Liaoshai. Saya pikir cerita-cerita aneh dari Liaoshai diadaptasi dari cerita rakyat yang dikumpulkan oleh penulisnya. Jadi, kemungkinan besar cerita-cerita di Liaoshai diambil dari catatan Raja Hantu, atau dari sumber lain. Oh, kata Zhao Yu kagum. Sepertinya Kapten Zhang sudah mengerjakan PR-nya. Kau bahkan sudah mempelajari detail-detail kecil ini. Oh, kau menyanjungku? Zhang Ling tersanjung dan cepat menjelaskan, sebenarnya, di kantor polisi Andu, kita semua tahu tentang kasus Raja Hantu 66 tahun yang lalu. Jadi, setelah kasus ini, kami takut hal itu akan berlanjut, jadi kami membaca catatan Raja Hantu sejak awal. Kau licik. Zhao Yu mendesah. Sepertinya kita harus bergegas. Kasus Raja Hantu berikutnya bisa terjadi kapan saja. Ya, Zhang Ling memberi hormat. Saya sudah memberi tahu semua tim untuk bergantian beristirahat dan menyelidiki. Zhao Yu menoleh ke Zheng Ke dan berkata, malam ini, Zheng Ke dan aku akan bertugas. Kalian semua bisa istirahat. Jangan main-main denganku, oke? Kata Ran Tao canggung. Kalian berdua awasi kelas sementara aku tidur sendirian. Tidak, kita akan melewati suka dan duka bersama. Aku sangat meminta kalian berdua untuk mengawasi kelas. Mendengar ini, semua orang saling memandang dan tertawa. 10 menit kemudian, Zhao Yu dan dua pria lainnya tiba di kantor yang telah disiapkan khusus oleh kantor polisi setempat. Mereka bertiga tidak tinggal diam, tetapi segera memulai penyelidikan. Mereka yang mencari informasi sedang mencari informasi, dan mereka yang menonton video sedang menonton video. Seperti biasa, Zhao Yu mulai menuliskan ide investigasi kasusnya di papan tulis. Namun, setelah menulis selama beberapa menit, dia tiba-tiba menyadari sebuah masalah dan buru-buru berkata kepada Zheng Ke. Zheng Ke, coba lihat baik-baik rekaman video almarhum Niu Jinkui hari itu. Sepertinya. Ada apa, bos? Kau tidak menemukan petunjuk secepat itu, kan? Tanya Ran Tao. Tidak, aku hanya sedikit penasaran, kata Zhao Yu. Jika sitar itu milik almarhum Niu Jinkui, dan pembunuhnya tidak pergi ke rumah almarhum, lalu, bagaimana sitar ini bisa sampai di tempat kejadian perkara? Zheng Ke dan Ran Tao masih mencoba memahami maksud Zhao Yu. Zhao Yu melanjutkan, jika Niu Jinkui diculik oleh pembunuh di malam hari, lalu, bagaimana dengan Qin? Apakah dia keluar di tengah malam dengan sitar di punggungnya? Bab 1839, perhatikan karaktermu. Bos, Ran Tao memegang berkas yang menguning dan bertanya kepada Zhao Yu, yang sedang membaca catatan Raja Hantu. Menurutmu apa yang dilakukan Tao Yulan saat itu? Mungkinkah dia seperti Niu Jinkui ini dan juga menyanyikan operasi cuan? Melihat Zhao Yu mengabaikannya, dia terus berbicara pada dirinya sendiri. Apakah menurutmu Tao Yulan benar-benar dianiaya? Pembunuhnya lolos tanpa hukuman dan menemukan penggantinya. Apakah ini pembunuhnya? Tao, kumohon, Zheng Ke, yang sedang melihat komputer di sisi lain, tidak bisa menahan diri untuk berkata, kami belum menemukan informasi dari tahun itu. Sebaiknya kau tidak menebak secara acak, jangan sampai kau menyesatkan pikiran ketua tim kami. Oke, Ran Tao meletakkan berkas di tangannya, mengambil kotak baru, dan melanjutkan pekerjaannya. Tes. Pada saat ini, Zhao Yu juga meletakkan catatan Raja Hantu
yang telah dibacanya berkali-kali di atas meja dan berkata dengan kecewa, kupikir aku bisa menemukan motif pembunuhnya di buku itu. Tapi buku itu hanya menceritakan kisah orang-orang yang mati secara tidak adil. Buku itu tidak menjelaskan apapun, kata Zhao Yu. Aku benar-benar penasaran, apa tujuan si pembunuh membunuh orang? Kata Cui. Ran Tao tak kuasa menahan diri untuk mulai membicarakan Zhao Yu lagi. Kasus ini sangat mirip dengan kasus pembunuhan dalam lukisan cat minyak di Perancis. Mungkinkah ada seniman gila yang ingin mementaskan pertunjukan Raja Hantu hidup? Pertunjukan Raja Hantu langsung. Zeng Ke menutupi wajahnya. Kau benar-benar pandai memberi nama. Yah, itu tidak sepenuhnya salah. Zhao Yu merenungkannya sejenak, lalu berkata, tapi, sama seperti sebelumnya, sejak aku melihat TKP, aku merasa ada yang salah. Oh, ada apa? Tanya Zeng Ke. Seandainya aku tahu, kata Zhao Yu sambil menunjuk wajahnya, aku tidak akan memasang ekspresi seperti ini sekarang. Tapi kupikir, motif pembunuhnya pasti berbeda dengan kasus pembunuhan lukisan cat minyak. Bos, jangan terlalu dipikirkan, kata Ran Tao. Mungkin tidak serumit itu. Mungkin orang yang mempelajari budaya hantu menjadi gila dan ingin membunuh orang untuk melepaskan jiwa orang mati, atau mungkin dia ingin naik sendiri. Bukankah filmnya juga menunjukkan ini? Petik 2. Menurutku, kita harus meminta Kapten Botak itu untuk memeriksa dengan para ahli terkait. Mungkin pembunuhnya ada di antara mereka. Kak Tao, kumohon. Zeng Ke menangkupkan tinjunya ke arah Ran Tao. Dia kapten polisi kriminal. Kau tidak bisa sembarangan memberinya nama panggilan. Kalau ini sampai terbongkar, seberapa parah akibatnya? Benar, benar. Zhao Yu menyetujui saran Zeng Ke, lalu langsung memarahi Ran Tao. Zeng, kau benar. Kita, yang di sini untuk menangani kasus, harus memperhatikan karakter kita. Ya, Ran Tao menutupi wajahnya karena malu. Di mana kita tadi? Zhao Yu mengingat apa yang telah dikatakannya sebelumnya, lalu bertepuk tangan dan berkata kepada Ran Tao, tapi, kurasa saran saudara Tao bagus. Aku akan memanggil Kapten Botak itu sekarang dan memintanya untuk memeriksa para ahli yang mempelajari budaya hantu. Puff, Zeng Ke baru saja menyesap air, tapi dia memuntahkannya. Ran Tao juga hampir jatuh ke tanah. Maaf, ini keceplosan. Zhao Yu menepuk mulutnya. Kita harus menjaga sopan santun. Untuk meredakan kecanggungan, Zhao Yu segera bertanya pada Zeng Ke, bagaimana kabarmu, Zeng kecil? Apakah kau menemukan petunjuk tentang sitar itu? Tidak, jawab Zeng Ke. Dalam video malam itu, terlihat Niu Jinkui meninggalkan tempat tinggalnya pukul 9 malam. Ketika dia keluar, terlihat jelas bahwa dia tidak membawa sitar. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Zhao Yu bertanya lagi, apakah dia menghilang setelah meninggalkan lingkungan itu? Ya, kata Zeng Ke. Ada titik buta di luar lingkungan itu, lalu dia menghilang. Tidak ada yang pernah menangkapnya lagi. Kalau begitu, pasti ada mobil yang membawanya pergi, kata Ran Tao. Kita bisa menangkap kendaraan mencurigakan berdasarkan kecepatan berjalan Niu Jinkui, lalu memeriksanya satu persatu. Aku tahu, Zeng Ke mengangguk. Botak? Oh, Kapten Zhang Ling sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dahi Zeng Ke dipenuhi keringat, dan dia segera menyekanya. Sudahkah kamu memeriksa catatan panggilan? Zhao Yu bertanya lagi, apakah Niu Jinkui pernah menelepon seseorang sebelumnya? Ya, jawab Zeng Ke. Setelah pukul 6 sore, Niu Jinkui hanya menerima 2 panggilan telepon. Salah satunya adalah panggilan dari adiknya, menanyakan tentang pertunjukan. Kakak perempuan Niu Jinkui bekerja di sebuah kelompok teater. Terkadang, ia akan memperkenalkannya pada beberapa pekerjaan yang bisa menghasilkan uang cepat. Panggilan telepon lainnya dari manajemen properti perumahan, tetapi Niu Jinkui tidak menjawabnya, kata Zeng Ke. Kapten Zhang telah mengirim seseorang untuk memverifikasinya. Manajemen properti perumahan memintanya untuk membayar tunggakan biaya properti. Saya meneleponnya saat itu karena seseorang melihatnya. Pihak manajemen properti mengatakan bahwa Niu Jinkui sudah berutang biaya properti selama setahun. Setiap kali ia mendesak mereka untuk membayar,
ia selalu berdalih sedang berada di luar negeri untuk menolak. Itulah sebabnya pihak manajemen properti menghubunginya saat itu. Ran Tao menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya orang ini tidak punya sopan santun. Tekniknya sangat profesional. Zhao Yu mengerutkan kening dan berkata, jadi, kamu masih belum menyelesaikan masalah Guqin. Ya, kata Zheng Ke. Kapten Zhang telah mengirim orang untuk menyelidiki, tetapi tidak ada yang tahu di mana sitar Niu Jinkui berada. Tapi, kata Zheng Ke, saya baru saja menerima kabar terbaru. Melalui konfirmasi tim video, Niu Jinkui biasa pergi ke sebuah pemandian kecil di area taman yang tenang setidaknya 3 kali seminggu. Dia bahkan mengajukan kartu di sana. Astaga, sepertinya kebiasaan buruk Niu Jinkui memang sulit diubah, kata Ran Tao. Pemandian itu pasti tidak terlalu bersih, kan? Baiklah, kata Zheng Ke, sekarang, Kapten Zhang telah mengirim seseorang untuk menyelidiki. Kita seharusnya bisa segera mendapatkan informasi baru. Ran Tao bertepuk tangan dan berkata, lihat dia. Dia sudah 62 tahun, tapi dia masih kuat. Maksudnya, kata Zhao Yu, pada malam Niu Jinkui terbunuh, dia mungkin ingin pergi ke pemandian. Tidak ada yang mencoba memancingnya. Kemungkinannya sangat tinggi. Kata Zheng Ke, Niu Jinkui tidak punya mobil, dan tidak baik baginya untuk mengendarai sepeda listrik atau sepeda. Biasanya, kalau keluar rumah, dia naik bus atau taksi. Saya baru saja memeriksa, ada bus malam dari komunitas tempat Niu Jinkui tinggal ke pusat pemandian. Biayanya hanya 2 yuan. Kapten Zhang dan yang lainnya sudah mendapatkan video semua bus malam itu, kata Zheng Ke. Tapi sejauh ini, mereka belum menemukan video Niu Jinkui. Sepertinya, Ran Tao menganalisis, Niu Jinkui pasti telah meninggalkan komunitas dan kemudian mengalami kecelakaan ketika dia pergi ke halte bus. Bos, Ran Tao menawarkan diri, aku yang terbaik dalam hal semacam ini. Serahkan saja padaku besok. Saya bisa mencari mobil-mobil yang melintas di jalan malam itu melalui kamera pengawas di jalan. Lalu, saya bisa memeriksa dashboard mobil-mobil ini satu persatu. Mungkin saya bisa menemukan sesuatu. Baiklah, kalau begitu kamu bisa melakukannya besok, Zhao Yu setuju, lalu berkata, selain lingkungan Niu Jinkui, kamu harus mengikuti metode ini dan menyelidiki area di dekat tempat kejadian perkara. Pembunuhnya melakukan kejahatannya larut malam. Saat itu, kendaraan di jalan sangat sedikit, jadi seharusnya lebih mudah untuk menemukannya, katanya. Oke, tidak masalah. Ran Tao memberi hormat padanya. Hanya saja. Bab 1840, 18 tingkat neraka. Kota Andu, di kawasan Teluk Win Peach, di tepi sungai Jiangan, berdiri sebuah bangunan buatan manusia di kawasan pemandangan seluas 30.000 meter persegi. Kota itu dijuluki kota hantu yang gemerlap. Gedung ini dibangun pada tahun 2010 oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan pariwisata, kemudian diserahkan kepada perorangan. Menurut cetak biru budaya hantu setempat, kawasan pemandangan ini memiliki istana Yama, jembatan ketiadaan, dan bangunan-bangunan dunia bawah lainnya. Di antaranya, juga terdapat pertunjukan untuk menarik wisatawan. Namun, baik dari segi skala maupun sejarah, terdapat kesenjangan yang sangat besar antara kota hantu ini dan kota hantu di Yedu, yang berjarak ratusan mil. Oleh karena itu, penduduk setempat dengan penuh kasih sayang menyebutnya, kota hantu kecil. Para wisatawan yang datang ke sini pada dasarnya sedang berlibur ke Andu. Oleh karena itu, bahkan selama musim puncak, tidak banyak wisatawan yang datang ke sini. Contohnya, hari ini, baru pukul 10 pagi ada rombongan puluhan orang dari rombongan wisata cahaya matahari terbenam yang datang berkunjung. Pemandu wisata itu memegang mikrofon dan tampak menjelaskan dengan sekuat tenaga, tetapi dari sorot matanya yang malas, terlihat jelas bahwa ia sudah lama lelah dengan pekerjaan yang tidak menentu ini. Setelah memandu para turis lansia berkeliling kota hantu, mereka akhirnya memasuki objek wisata terakhir di kawasan wisata tersebut. Semuanya, setelah memasuki objek wisata itu, pemandu berkata sesuai penjelasan biasa, inilah 18 tingkat neraka yang legendaris. Itulah sebabnya saya katakan, jangan pernah melakukan hal buruk atau bersalah. Kalau tidak,
Ketika kamu pergi ke alam baka, kamu harus menderita di 18 tingkat neraka. Sambil berbicara, ia memimpin para turis ke aula yang suram. Di dalamnya terdapat beberapa potret 3 dimensi yang sedikit lebih kecil daripada orang sungguhan, menunjukkan keadaan menyedihkan para pendosa yang disiksa. Lihat, pemandu itu menunjuk ke salah satu potret dan berkata, inilah nerakanya tarik lidah. Seperti kata pepatah, masalah datang dari mulut. Kita tidak boleh bergosip. Kalau tidak, orang-orang yang menabur perselisihan, memfitnah orang lain, dan berbohong semasa hidup mereka akan dikirim ke sini untuk dihukum. Lihat, anak-anak itu pakai capit untuk mencabut lidah si pendosa. Mereka tidak bisa mencabutnya sekaligus, tapi bisa mencabutnya panjang-panjang. Seram, kan? Meskipun mereka tahu itu palsu, para turis tetap ketakutan dan tidak berani mengatakan apapun. Di sini, saat mereka melanjutkan perjalanan, pemandu memperkenalkan kelompok berikutnya, inilah neraka gunting. Jika seorang wanita menjadi janda dan kau membujuknya untuk menikah lagi, maka di alam baka, hantu kecil itu akan memotong 10 jarimu. Lihatlah neraka pohon baja. Tempat ini dirancang untuk menghadapi mereka yang suka memecah belah. Pohon-pohon ini penuh dengan pisau tajam. Tak seorang pun ingin terikat pada pohon seperti itu. Inilah neraka cermin dosa. Jika seseorang menggunakan koneksi untuk lolos dari hukuman di dunia orang hidup, mereka akan diatur untuk bercermin di sini. Selama mereka bercermin, kejahatan mereka yang sebenarnya akan terungkap. Tiba-tiba, seorang lelaki tua di belakang mereka tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Ia menepuk bahu pemandu wisata dan menunjuk sosok di neraka cermin dosa. Pemandu wisata, ada apa dengan wanita ini? Apakah ada kesalahan? Atas pengingat dari lelaki tua itu, semua orang menoleh dan melihat ada seorang perempuan lain di dalam potret itu. Wanita itu seukuran orang sungguhan, dan sekilas, dia tidak cocok dengan patung-patung lumpur di area pemandangan. Yang lebih aneh lagi, perempuan berbaju merah itu duduk di sebelah anak nakal dan orang yang sedang dihukum. Meskipun menghadap para turis, wajahnya ditutupi kerudung merah menyala, seperti pengantin wanita zaman dulu. Namun, meskipun dia seorang pengantin, dia menggendong bayi yang dibungkus kain putih di lengannya. Pemandu wisata itu sangat mengenal tempat ini. Ketika melihat potret baru ini, ia tak kuasa menahan diri untuk mengeluh dalam hati. Ia mengira staf area pemandangan telah melakukan kesalahan dan memindahkan potret-potret itu dari tempat lain ke sini. Namun, beberapa detik kemudian, ia tiba-tiba tersentak dan menyadari ada sesuatu yang salah. Tidak ada orang seperti itu di seluruh area pemandangan. Terlebih lagi, jelas tidak ada orang seukuran manusia sungguhan. Karena penasaran, dia melangkah maju tanpa sadar dan mengulurkan tangan untuk membuka kerudung merah di kepala wanita itu. Wus! Setelah tabir dibuka, semua turis yang hadir terkejut. Mereka semua mundur karena terkejut. Apa-apaan ini? Reaksi pemandu agak lambat. Ia memegang kerudung merah di tangannya dan mengamati wajah wanita itu dengan saksama selama beberapa detik sebelum berkata dengan ragu, ini pasti bukan manusia, kan? Setelah itu, dia berbalik untuk melihat para turis. Tetapi dia melihat bahwa para turis sudah mengeluarkan ponsel dan kamera mereka dan mengambil foto. 1,5 jam kemudian, Zhao Yu, Zhang Ling, dan yang lainnya tiba di lokasi kejadian di kota hantu. Kakek Ge? Aku akan menggali kotoran telingamu. Meskipun Zhao Yu ada di sana, Kapten Zhang Ling masih marah dan berteriak kepada pemandu, kau membiarkan mereka mengambil foto. Di mana dia? Ayo pergi, pemandu itu pucat karena ketakutan. Ayo pergi. Persetan denganmu. Zhang Ling sangat marah sehingga dia mengangkat tangannya untuk memukulnya. Tetapi ketika dia melihat Zhao Yu, dia mengepalkan tinjunya dan meraung, ambil kembali. Jangan sampai ada satu foto pun yang bocor. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, Anda tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Ya, aku pergi sekarang. Pemandu itu hendak pergi, tetapi ditarik kembali oleh Zhao Yu. Baiklah, sudah terlambat. Zhao Yu lalu berkata kepada Ran Tao, beritahu Zheng Ke untuk menghubungi tim keamanan internet.
Dimengerti. Ran Tao segera mengangkat telepon. Zhao Yu berbalik dan berkata kepada para pemimpin area pemandangan, cepat hubungi agen perjalanan untuk melihat tim mana itu. Hentikan mereka. Kalau tidak, area pemandangan kalian akan ditutup selamanya. Siapa yang berani mengunjungi tempat kalian di masa depan? Ya, pemimpin area pemandangan itu mengangguk cepat. Kami sudah menghubungi mereka. Aku tidak menyangka akan meledak sebesar ini. Ketua tim Zhao, Zhang Peipei, yang sedang memeriksa jenazah, tiba-tiba berkata kepada Zhao Yu, kemarilah dan lihatlah. Almarhum adalah seorang pria. Sejak selesainya kasus Xiangjiang, Zhang Peipei tidak mengikuti Zhao Yu dan yang lainnya ke Yaoming, melainkan kembali ke divisi kriminal. Pagi ini, dia baru saja bergegas, tapi dia tidak menyangka kejadian seperti itu akan terjadi sebelum dia sempat menyimpan barang bawaannya. Apa? Laki-laki? Zhao Yu terkejut, begitu pula yang lainnya. Kerumunan orang maju untuk melihat lebih dekat, dan memang, mereka melihat jakun di leher almarhum. Ini, apa yang terjadi? Zhang Ling mengerutkan kening. Kenapa dia laki-laki? Petik 2. Pemimpin, Kapten, saat itu, seorang dokter forensik setempat berkata kepada Zhao Yu, wajah almarhum mengerikan, dan tubuhnya kaku. Ada jejak-jejak bekas diikat sebelumnya. Dari permukaan, seharusnya sama dengan kasus di Kuil Guan. Zhang Ling mendesah. Kau tidak perlu memberitahuku. Aduh, hal yang paling kita khawatirkan tetap terjadi. Kurang dari 4 hari, kata Zhang Ling dengan muram, terlalu cepat.